Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dengan video satu arah seperti biasanya, dan alhamdulillah juga saya ada kesempatan untuk sharing kembali, berbagi kembali tentang aturan main dan persyaratan event. Nah, yang hari ini tuh teman-teman, kita akan bahas yang namanya event IRCL 3.0. Nah, harusnya ini tuh sudah kita buat beberapa hari yang lalu, hanya filenya rusak, akhirnya kita buat lagi ya, walaupun eventnya sudah lewat ya, karena waktu itu event IRCL 3.0 ini itu dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2022 ya, artinya bulan lalu. Sekarang sudah September dan itu dilaksanakan hari Sabtu ya, tempatnya itu di Bukit Hambalang di Bogor. Oke, nah hari ini tuh teman-teman, kita akan bahas tentang event ini, aturan main dan persyaratannya, juga sekaligus info buat teman-teman yang bisa jadi tahun depan itu bisa ikut event ini juga, yaitu IRCL 4.0. Nah, yang pertama, untuk teman-teman yang ingin ikut di 4.0 IRCL itu biasanya flyer-flyer seperti yang digambar ini tuh itu biasanya sudah diinfokan ya di grup Facebook ya, atau di grup WA komunitas ya. Biasanya info-info seperti ini tuh beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum event, nah itu tuh keluar seperti gambar ini. Dan setelah flyer ini keluar ya, beberapa hari kemudian itu biasanya keluar flyer yang seperti ini ya, registrasi sekarang gitu ya. Terus di registrasi sekarang itu ada nomor rekening ya, terus pendaftarannya, dan kebetulan IRCL yang kemarin itu pendaftarannya 750.000 per tim ya. Satu timnya itu terdiri dari 3 orang. Jadi ini tuh nanti sudah dapat kaos, terus sudah dapat makan siang, terus sudah ada plakat, lalu sudah ada name tag, dan mengikuti eventnya dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, kalau sudah ada flyer registrasi sekarang ini, maka teman-teman buat yang ikut itu harus siap transfer langsung ke panitianya ya, supaya bisa ikut, karena pastinya peserta yang ikut event ini itu terbatas, hanya 20 atau sampai 25 tim saja. Nah, kalau tidak salah kemarin itu ada lebih dari 20 tim yang ikut IRCL 3.0. Nah, selanjutnya itu adalah yang halaman pertama. Nah, yang digambar ini itu ada aturan-aturan kitnya ya, persyaratan-persyaratan untuk kitnya. Oke, nah yang pertama ini tertulis nih, ini 750.000 per tim. Nah, terus yang di bawahnya itu 3 peserta per tim ya. Nah, terus yang di bawahnya lagi itu adalah nama tim terdiri dari 2 suku kata ya, contohnya seperti cicak laut ya, dan lain-lain. Nah, lalu yang selanjutnya hardbody Land Rover 110 ya, jadi mau Land Rover Defender atau series ya, dan lain-lain itu diperbolehkan. Yang penting judulnya adalah Land Rover, karena judulnya aja juga udah Indonesia RC Land Rover. Yang selanjutnya syarat untuk kitnya itu adalah interiornya
disarankan tertutup. Nah, ini disarankan, artinya kalau disarankan tidak wajib ya, tapi lebih bagus tertutup supaya rapi. Nah, yang selanjutnya adalah bumper depan dan belakang itu harus terpasang. Jadi bumper depannya harus terpasang, contoh seperti ini, hanya ini kemarin saya buka, harus terpasang depan belakang. Ya, itu untuk bumper depan dan belakang. Dan selanjutnya itu adalah winch depan itu wajib ya, wajib semua peserta itu harus 8274. Jadi kitnya itu winch depannya itu harus wajib 8274 ya, karena memang itu syarat dari eventnya ya. Dan tali minimal panjang 5 meter ya, tentunya ini panjangnya 7 meter. Nah, yang selanjutnya yang di bawahnya itu adalah winch belakang terpasang minimal 1 buah 8274 juga. Nah, jadi di antara satu tim itu minimal 1 buahnya itu harus ada 8274-nya minimal 1 buah. Jadi antara 3 kit 1 yang 8274 belakangnya. Nah, terus yang selanjutnya recovery point minimal 6 titik. Jadi di depannya ada 2 titik recovery point, lalu di sampingnya ada 1, samping ada 1, terus di belakangnya 2. Jadi totalnya ada 6. Ya, terus yang selanjutnya action figure itu minimal sepinggang. Nah, ini kebetulan seluruhnya ada utuh, di action figurnya harus ada. Lalu yang selanjutnya elektrik wajib waterproof. Ya, kalau sudah ada kata-kata waterproof itu otomatis bisa jadi masuk ke dalam air atau lumpur dan sejenisnya. Motornya itu bebas, mau brushed boleh, mau brushless juga boleh. Yang selanjutnya yaitu ban. Bannya itu maksimal adalah 106 mm. Jadi nggak boleh ukuran bannya itu 109 mm, nggak boleh. Nah, kemarin saya pakai ban yang 106, ini hanya buat mabar kemarin, jadi diganti lagi ke 109 sesuai selera. Jadi kemarin tuh event IRCL tuh 106 maksimalnya. Lalu di bawahnya ada ban cadangan ukuran yang sama minimal 1 buah terpasang. Lalu selanjutnya itu adalah jenis baterainya bebas ya. Lalu yang paling terakhir syaratnya adalah lampu depan itu harus menyala. Jadi lampu depannya harus hidup, dan ini juga hidup teman-teman, tinggal pasang baterai hidup. Nah, ini adalah skrutingnya ya, dan skrutingnya itu bisa di H-1 dan bisa di hari H pada pagi harinya. Oke, nah ini syarat untuk kitnya. Nah, yang selanjutnya yang chapter 2-nya ini adalah trailing. Ya, jadi kemarin tuh teman-teman pagi hari itu briefing dulu ya, ada di sebuah tempat ruangan seperti aula begitu ya, terus kita kumpul di sana, kita mendengarkan arahan dari panitianya, apa yang disampaikan panitianya. Terus kita pagi-pagi juga sebelum itu juga scruting dulu ya, dan juga ada beberapa syarat-syarat tambahan yang nanti akan kita bahas. Nah, setelah itu lalu kita masuk ke dalam SS, yaitu special stake, karena di event IRCL kali ini tuh ada special stake-nya, yaitu seperti apa namanya, ada gate start dan gate finish dengan waktu yang ditentukan dan dibatasi, ada patok ya, yaitu ada poin-poinnya di situ. Jadi nanti kita mengikuti itu wajib ya untuk semua peserta dengan sudah lulus syarat scrutingnya. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang apa saja syaratnya untuk ikut SS-nya, special stake-nya. Lalu setelah kita special stake, baru kita trailing ya. Trailing itu adalah jalannya, jalan-jalan ya, terus sampai ke finish, dan itu lebih kurang sekitar 4 jam lebih kurang di track, puter-puter, dan itu semua peserta wajib juga ikut yang namanya trailing tadi itu, karena di situ eventnya tuh yang poin eventnya tuh di situ. Terus selanjutnya
baru sore harinya itu baru kita kumpul lagi di aula yang pagi hari tadi kita kumpul, dan di sana panitia membagikan door prize ya. Terus selain door prize juga pengumuman waktu terbaik di special stake ya. Terus juga ada seperti body contest ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, ini yang chapter 2-nya. Ya, ini chapter 3-nya ya, sudah dituliskan semuanya di sini. Dan selanjutnya dan ini tadi itu ya, rundown detail acaranya mulai dari pagi sampai malamnya itu sudah ada. Nah, dan ini adalah syarat untuk mengikuti yang namanya SS ini ya. SS di event ini itu adalah minimal harus lulus scrutiny yang ada di gambar ini. Minimal si kit tersebut itu minimalnya adalah 33 poin. Nah, ini akan saya tampilkan gambarnya untuk teman-teman. Bisa jadi tahun depan mirip-mirip seperti ini. Contoh seperti yang bagian A nya ini. Bagian A itu ada 5 tuh teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya hard body. Hard body-nya itu boleh RRC, boleh defender, boleh discovery ya, boleh likewise atau ATC ya. Itu poinnya 1. Nah, terus yang nomor 2 itu camel trophy. Kalau camel trophy itu dapat poinnya itu 2 ya, atau yang ketiganya yaitu seri 1 atau seri 2, yaitu poinnya 2. Nah, kalau Lexan itu minus 20. Jadi event ini tuh secara tidak langsung tidak membolehkan Lexan sebetulnya ya. Dan warna body itu bebas ya. Kalau kita ngambil temanya camel trophy ya, mau nggak mau harus warnanya warna camel trophy. Nah, terus yang di bawahnya elektrik ini nggak ada poin karena bebas ya. ISC nya bebas, elektriknya bebas, baterainya bebas. Nah, yang selanjutnya bagian C itu ada 14 teman-teman semuanya. Bagian C itu ada mulai dari yang pertama logo tim di depan, di cupnya ya, itu minimal terpasang 4x4 cm. Nah, itu poinnya 2, dapat poin 2. Terus ada nama peserta, bendera Indonesia dan golongan darah itu terpasang juga di sini ya, di sebelah sini. Itu poinnya adalah 1 ya, 1. Dan yang nomor 3 stiker sponsor dan event terpasang, itu poinnya ada 2. Dan sampai ke bawah ini ada wiper, ada spion, ada ban serep, ada lampu depan. Jadi poin-poin ini sampai ke yang namanya roof rack ini itu ada poin-poinnya. Ada poin 1, ada 1, ada yang 2 ya. Terus ada lagi yang di bawahnya itu bagian interiornya, bagian dalamnya. Jadi, nah contoh di bagian dalamnya itu nomor 1, itu interior 3 dimensi, terdiri dari dashboard, lalu ada setirnya, lalu ada joknya, lalu ada lantainya. Nah, itu kalau ada 4 kursi itu poinnya dapat 2 ya, 2 plus 2. Kalau kursinya hanya 2 kiri dan kanan itu poinnya hanya 1 ya. Jadi kalau kelebihannya, kalau defender begini itu kursinya pasti 4 ya, kalau 4 pasti poinnya 2. Lalu figur full atau separuh badan itu poinnya 1. Lalu ada lagi poinnya lampu interior menyala, lalu alat pemadam api ya terpasang, itu juga dapat poin. Nah, yang selanjutnya ini adalah bagian yang E, suspensi, steering, axle ya, dan ban ya. Terus ini ada poinnya juga ya, mulai dari per daun ya itu dapat 2 poin, atau yang 6x6 atau 8x8, atau yang pakai towing di belakangnya, misalkan di belakangnya bawa apa begitu yang pakai towing, itu juga ada poinnya. Lalu di velg pun kalau bautnya 5 itu ada poinnya, 2 malah poinnya. Terus bannya 106 itu poinnya 2. Kalau misalkan shock breakernya itu 80 mili itu poinnya juga dapat 2 ya. Terus kalau servonya dipasang di sasis itu dapat 1 kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang bagian F ya, yang
realistic non-fungsional exterior item seperti tangki bensin, terus ada knalpot, ada jerigen, ada shock steering, ada antena, ada plat nomor, ada bagasi, roof tent, ya, ada tas sampah, ada lift jack. Jadi teman-teman peralatan seperti apa namanya, sun ladder, terus lift jack, lalu anchor, ya tentunya anchor ini variasi, kita bukan pakai anchor yang seperti ini, ya itu ada poin-poinnya, ya. Terus ada ini apa namanya, winch blanket, ya itu juga ada poinnya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu realistic fungsional exterior item, ya seperti strap minimal 2 buah harus ada, sakal es minimal 2 buah harus ada, snatch block itu minimal 1 buah, winch blanket, lalu ada sun ladder, ada grand anchor, ada bandul atau gandengan, itu ada poinnya, ya. Jadi dapat poin 111 apabila itemnya itu memenuhi, ya. Tapi ada maksimalnya, yang bagian F dan bagian G ini itu hanya maksimalnya 5 item, sekalipun kita melengkapi semuanya tetapi tetap dihitung hanya 5 item, jadi 5 poin kayak gitu. Nah, jadi dan yang paling terakhir yaitu kelengkapan peserta, ini 0 poinnya, tetapi ini memang wajib sebetulnya. Nah, seperti jas hujan atau topi atau obat-obatan pribadi yang disarankan sama dokternya, terus perbekalan makanan dan minuman, ya sendok makan, pakaian ganti, dan spare part cadangan. Nah, jadi teman-teman semuanya contoh seperti ini kemarin, ini saya poinnya totalnya adalah 38 poin. Ya, ada yang juga 40 poin, ya, ada yang juga 35 poin, ya. Itu disesuaikan. Ini nanti diisinya sama panitia. Ya, jadi ketika kita registrasi itu tuh sudah dibawa kitnya, sudah dipasang baterainya semuanya, terus lampunya sudah hidup, lalu kita registrasi dan panitia langsung checklist dan dikasih poinnya. Dan nanti ditotalkan semuanya. Apabila angkanya lebih dari 33 poin, maka si peserta tersebut itu berhak untuk mengikuti yang namanya special stake tadi. Ya, karena di special stake itu ada juara 1, juara 2, juara 3 juga, ya, dan itu hadiahnya lumayan, ya. Untuk orang yang fokus kepada SS itu pasti lebih serius untuk mempersiapkan yang namanya syarat-syarat untuk ikut SS ini, ya, minimal 33 poin tadi. Nah, jadi inilah teman-teman gambaran yang IRCL 3.0-nya, dan kemungkinan nanti di tahun depan bisa jadi mirip-mirip seperti ini. Jadi ada syarat-syaratnya ini tadi, mulai tadi dari hard body sampai ke yang namanya spare part cadangan tadi itu. Oke, nah yang selanjutnya ini adalah tentang yang namanya poin, ya. Di special stake itu ada 100 poin, ya, yang 100 poin itu nanti akan berkurang apabila si peserta tidak bisa melewati tantangan-tantangan yang dikasih sama panitianya, ya. Di dalam trek itu nanti ada seperti sumpit, ya teman-teman. Ada sumpitnya warna kuning, ada warna biru, ada warna merah. Nah, dan itu mengurangi poin yang tadi 100-nya itu, ya. Contoh seperti yang di sini, kalau tidak bisa melewati gate yang warna kuning, ya, atau ban belakangnya menyentuh gate kuning, itu dianggap penalti, itu dikurangi 5 poin, ya. Begitu seterusnya sampai ke yang namanya finish. Nah, dan penjelasan special stake ini teman-teman, ya, nanti teman-teman bisa lihat aja, bisa dibaca di post. Dan selanjutnya juga ada penjelasan special stake-nya, ya. Terus ini ada penjelasan tentang waktu tempuh, ya, terus BWTM, ya, BWTM itu batas waktu tempuh maksimal. Ada juga catatan di bawahnya, yaitu keputusan marshal, ya, adalah mutlak, ya, tentunya iya, karena kita menghargai panitia. Yang kedua adalah keputusan kamar hitung adalah mutlak. Jadi nanti semua hasil yang didapatkan dari special stake seluruh peserta itu nanti akan dihitung di
di kamar hitung oleh marshalnya, ya, oleh panitianya. Nah, terus yang selanjutnya, yang terakhir itu ada yang namanya body contest. Ya, body contest tuh kategorinya banyak juga tuh. Ada best classic look, lalu ada best favorit, ada best scale look, ya, ada best camel trophy look. Ya, jadi ini adalah body contestnya. Contohnya seperti best camel trophy look. Ya, terus ini penjelasannya adalah camel trophy look, ya, terus detail camel trophy-nya itu dilihat, proporsi camel trophy-nya, lalu aksesoris camel trophy-nya, ya, lalu painting camel trophy-nya. Nah, persyaratan untuk mengikuti body contest itu juga ada syaratnya. Yang pertama, peserta dan panitia yang finish, ya. Jadi peserta dan panitia yang finish trailing itu boleh ikut yang namanya body contest ini. Yang kedua, peserta atau panitia berhak memilih one man, one vote, dan one kategori. Jadi peserta pun bisa memilih kitnya sendiri, tapi belum tentu peserta yang lain juga memilih kitnya dia, kayak gitu. Yang ketiga, kit yang paling banyak mendapatkan stiker, ya, atau pilihan dari orang lain itu berhak menerima piala body contest di masing-masing kategori. Ya, jadi event ini tuh juga unik, ya, cukup detail, ya, sangat detail malah teman-teman. Ada SS-nya, lalu ada body contest-nya, ya, itulah kelebihan Land Rover. Teman-teman semuanya, itulah penjelasan singkat tentang yang namanya peraturan dan persyaratan event IRCL 3.0 kemarin. Yang pasti event IRCL kemarin itu keren banget, ya, mulai dari awal sampai akhir, ya, terus ada body contest ini, lalu hadiahnya, lalu ada door prize-nya, itu keren-keren memang, ya. Dan mudah-mudahan apabila kita punya umur panjang, tentunya kita pengen ikut lagi event IRCL 4.0 di tahun berikutnya. Nah, yang terakhir dari saya, teman-teman semuanya, saya pribadi mengucapkan terima kasih buat para panitianya yang sudah menyediakan event yang seperti ini, ya, yang kemarin kita ikutin, kayak gitu. Dan jangan lupa teman-teman, di bulan September ini kita komunitas Rumah RC Tasikmalaya itu sedang mempersiapkan event yang namanya Hoax, ya, Hayang Offroad Anu Extreme. Nah, nanti akan dilaksanakan di Ciamis, ya, Jawa Barat, dan sekarang pesertanya sudah full. Di next video kita akan bahas peraturan dan persyaratan untuk event Hoax, ya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau terlalu cepat atau terlalu singkat, ya. Sekali lagi mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.